kok. Ih, mamanya dicekikit. Kok kowe. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan selalu bahagia. Oke teman-teman, ini kegiatan saya di pagi hari pas weekend. Jadi anak saya itu libur ya. Saya bangunnya agak santai. Nah ini saya mau bikin sarapan dulu teman-teman. Ada nasi gitu ya. Memang udah saya dinginkan. Nah sekali ini saya mau bikin nasi goreng aja, tapi sebelumnya saya bikin telur dadar. Jadi nanti lauknya itu nasi goreng sama telur dadar. Nah untuk bumbunya itu saya menggunakan bawang merah, bawang putih yang diiris tipis-tipis, kemudian cabai hijau, cabai rawit merah, daun bawang, bawang bombay, dan dikasih bakso ada 5 butir teman-teman. Saya iris tipis-tipis aja ya. Pertama masukkan bawang merah dulu, ditumis-tumis sampai wangi ya teman-teman, sampai agak kekuningan. Kemudian masukkan bawang putihnya sebentar aja karena bawang putih cincang itu kan cepat matang. Kemudian masukkan daun bawang irisnya, diaduk-aduk sebentar aja. Kemudian masukkan semuanya, cabai hijau, cabai rawit merah, bawang bombay, kemudian baksonya juga ditumis-tumis sampai layu ya teman-teman, sampai wangi. Kemudian masukkan putih telur yang sisaan tadi pas dudul saya kasih kuning telur ya. Nah ini saya tambahkan lagi 1 butir telur teman-teman, diaduk-aduk saja sampai merata ya teman-teman. Nah sampai bumbunya itu meresap, kemudian masukkan nasinya. Saya bikin nasi goreng ini agak banyakan ya, karena anak saya tuh suka banget yang namanya nasi goreng. Kemudian masukkan kaldu jamur, masukkan garamnya juga, kemudian masukkan kecap juga ya teman-teman. Sudah tinggal diaduk-aduk aja, ditumis-tumis sampai merata semua ya. Nah kalau udah tinggal dimasukkan saus tiram, masukkan kecap ikan juga, lalu tambahkan minyak wijen ya. Jadi ini nggak tahu namanya nasi goreng ala apa gitu ya. Tapi rasanya agak-agak mirip sama solaria karena ada cabai hijaunya. Terus karena saya icipin tadi kurang pedas, saya tambahkan saus sambal sedikit aja teman-teman. Alhamdulillah nasi gorengnya tuh sudah mateng. Ini enak banget teman-teman. Jadi saya langsung siapin aja. Telurnya itu saya bagi 3 ya teman-teman, untuk kedua anak saya. Kemudian saya juga mau sarapan. Supaya lebih enak, jangan lupa tambahkan bawang merah goreng, kemudian tambahkan kerupuknya juga ya. Nah kalau saya tuh suka banget makan kerupuk itu yang bantat ya teman-teman, jadi agak-agak keras gitu. Gak ngerti kenapa rasanya tuh enak banget, nikmat banget. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Pagi-pagi sudah mendapatkan rezeki makanan nasi goreng yang enak banget nih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, saya sarapan dulu ya teman-teman. Gimana nih teman-teman tadi bikin sarapan apa? Setelah selesai sarapan, lanjut saya mau bersihin kamar tidur saya yang di belakang ya teman-teman. Nah ini saya kebut-kebutin dulu bantal gulingnya, kemudian saya kibas-kibas untuk kasurnya ya. Saya kali ini belum ganti spray ya teman-teman, rencananya sih besok aja. Oke lanjut, saya juga kibasin dulu tempat tidurnya dudul ya teman-teman. Ini karpet sama bantalnya juga saya kebut-kebutin supaya bulu-bulunya itu bersih ya teman-teman. Kemudian saya jemur. Jadi setiap hari itu karpetnya saya jemur supaya tidak lembab ya. Karena dudul itu kan tiap hari tidurnya tuh maunya di kamar belakang sama saya gitu. Nyari ini tuh. Ih. Mau kemana? Ih. Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Ih, mamanya dicekikit. Kok kowe. Ya bulan tanggung guys. Gemes. Begini. Gimana? Sini sini sini.
Mau nyariin karpetnya kali ya? Nah itu kayaknya si Dudul nyariin karpetnya dia ya. Dia tuh udah ngantuk mungkin ya. Nah kalau Dudul tuh kadang-kadang tidurnya semau dia, seringnya di kamar belakang ini, nggak ngerti kenapa ya, mungkin kamarnya itu adem ya teman-teman, kadang di sofa, kadang di bawah meja, pokoknya semau dia aja, saya bebasin, karena saya percaya Dudul itu nggak ngerusak barang-barang saya teman-teman, alhamdulillah, makanya saya adopsi gitu ya, walaupun dia tuh kucing liar, tapi nurut gitu, terus bersih teman-teman. Jadi alhamdulillah saya nggak khawatir karena kebersihan Dudul itu saya jaga banget ya. Nah selanjutnya saya mau beberes bagian dapur ya teman-teman. Ini saya mau masukin piring yang sudah kering ke tempatnya masing-masing. Jadi pagi tadi tuh sudah dicuciin sama anak saya. Nah itu wajannya belum saya cuci ya karena tadi tuh habis goreng lah ya, habis masak. Kalau weekend pekerjaan saya itu agak ringan karena anak saya tuh bisa bantu-bantu karena libur sekolah teman-teman. Jadi kalau anak saya Dek Tita itu bantuin cuci piring sama beresin kamarnya dia yang depan, terus sama jemurin baju nanti ya. Terus kalau anak saya cowok itu biasanya bantuinnya tuh nyapu sama ngepel, tapi kali ini nyapunya biar saya aja. Karena kalau anak saya nyapu itu nggak bakalan bersih. Ujung-ujungnya sela-selanya yang di dalam itu suka nggak disapu, dilewatin. Sayangnya kurang puas, jadi biar aja dia yang ngepel teman-teman. Tapi kalau terpaksanya dia yang nyapu ya, pengen bantuin ya udah saya biarin aja. Yang penting dia tuh mau bergerak bantuin orang tua gitu teman-teman. Walaupun nantinya juga saya ulangin lagi, paling tidak dia tuh mau ikut bertanggung jawab urus rumah gitu teman-teman. Terus ini saya juga refill minyak goreng ya teman-teman. Dari kemarin itu saya belum pindah ke oil potnya. Terus saya juga mau ganti air di teko keramik ini yang untuk vas sirih gading ya teman-teman. Alhamdulillah sirih gading saya itu lumayan subur sih. Tapi suburnya ya begitu-gitu aja teman-teman. Paling tidak tuh nggak mati. Tapi menurut saya tuh kenapa nggak menjuntai ke bawah gitu ya. Hanya seger aja. Tapi ya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Mungkin karena air saya tuh bukan air kaporit ya, jadi pakai pompa air yang langsung ke sawah gitu teman-teman. Jadi sirih gadingnya itu tetap stay gitu, tetap on ya, tetap subur teman-teman. Cuman yang saya inginkan tuh sebenarnya menjuntai ke bawah gitu loh, panjang, tapi kok enggak gitu. Ya nggak apa-apa deh, yang penting bisa untuk hiasan dapur ya. Nah selanjutnya saya langsung bersihin kompor juga ya teman-teman, karena tadi habis masak nasi goreng itu banyak banget cipratan-cipratan minyak bekas bumbu gitu ya. Terus ada nasi-nasinya juga yang pada jatuh. Ini saya bersihin, saya lap-lap menggunakan cairan karbol sereh teman-teman. Saya lap dulu menggunakan tisu ya untuk menghilangkan minyaknya, kemudian saya semprotin, lanjut pakai lap yang sudah dibasahin. Jadi biar biar kompornya itu kinclong teman-teman. Nah kalau udah lapnya itu langsung dicuci ya, supaya tidak berminyak dan tidak bau. Nah ini sekalian aja saya mau refill sabun pencuci piring teman-teman. Makanya saya tuh kalau beli sabun cuci piring itu beli yang packingnya itu kecil, yang 300 ml, supaya bisa pas di botolnya teman-teman. Karena kalau kebesaran itu nggak masuk semua, takutnya nanti kesenggol itu tumpah sisanya. Terus ini saya cuci piring yang tadi bekas sarapan supaya dapurnya itu tetap bersih ya. Oke lanjut, saya langsung bersihin meja makan teman-teman. Meja makan itu gampang banget kotor karena mejanya itu kan ada kacanya ya. Jadi setiap hari itu harus dilap, karena kalau enggak langsung kusam banget teman-teman, terus lengket-lengket gitu. Nah bagian atasnya udah beres, udah bersih. Sekarang saya lanjut untuk nyapu ya teman-teman, biar nanti yang ngepel itu anak saya.
Saya tuh kalau nyapu di bagian dapur itu memang terpisah dengan bagian kamar dan di bagian ruang tamu maupun ruang keluarga ya teman-teman. Karena takutnya kalau nyapunya itu dari dapur, nanti malah ruang tamunya itu jadi kotor teman-teman, karena sapunya itu kan suka ada bekas masakan gitu ya. Dan sapunya pun saya pisah ya teman-teman, tidak saya samain dengan sapu kamar maupun ruang tamu ya. Nah seperti ini teman-teman, saya nyapunya ditarik ke belakang, kemudian saya sapu lagi menggunakan sapu kecil, lalu kotorannya saya buang ke tempat sampah. Oke lanjut, setelah nyapu selesai, saya mau nyuci baju ya teman-teman, biar nanti setelah nyuci itu anak saya yang jemurin. Jadi seperti ini kegiatan saya kalau weekend ya teman-teman, bangunnya itu agak santai. Biasanya kalau bikin bekal itu bangun jam 3 atau setengah 4 pagi. Nah kalau weekend itu saya ngepas sekitar jam 5-an, sholat subuh udah langsung ngapain gitu ya, olahraga dikit gitu. Terus bikin sarapan seperti ini aja udah ya. Terus nanti masaknya biasanya tuh kalau nggak pergi ya menjelang zuhur gitu teman-teman. Oke, jadi sekian dulu ya teman-teman video saya kali ini. Terima kasih banyak yang sudah mengikuti kegiatan saya. Teman-teman jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.